Tuhan adalah lokus hamba mengekspresikan spiritualnya. Saudara sekalian, beragam pembahasan tentang Tuhan kita bisa dapatkan di mana saja. Tapi sudahkah kita tahu bahwasannya Tuhan itu adalah merupakan misteri pertanyaan dari zaman berganti zaman, generasi berganti generasi. Bahkan sejak dahulu kala, pertanyaan tentang Tuhan selalu menjadi lokus di mana orang selalu bertanya-tanya tentang dirinya. Lantas, apakah boleh seseorang itu berjumpa dengan Tuhannya? Kalaupun bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung, apakah seseorang itu bisa melihat Tuhannya? Pertanyaan-pertanyaan yang sekian lama ini dalam angka-angka tahun sejarah peradaban manusia disemai dan kelak akan menjadi sebuah keharusan bertuhan bagi mereka. Beragam pertanyaan itu menjadi suatu hal yang seolah misterius. Maka orang bertuhan bukan lagi menjadi kewajiban, namun telah menjadi tradisi yang terus diwariskan antar generasi umat manusia. Walaupun tidak tepat, Tuhan mana yang mereka sembah? Apakah Tuhan pada nama Alif Lam Lam Ha, Yahweh, Yesus Kristus, Brahman, ataukah Tuhan yang bersembunyi di balik nama-nama itu? Kita tentu akan bertanya-tanya, saudaraku, apakah membahas tentang Tuhan dibolehkan? Tentu kita akan menjawab dengan spontan, ya, sebab semua membutuhkan Tuhan. Dalam Islam, Tuhan bukan pada nama Allah. Sebab saya kira orang-orang Islam percaya sebelum adanya segala sesuatu, sudah ada Dia zat yang wajib wujud. Dia yang ada sebelum kata ada mewujud pada realitas. Dia telah ada sejak zaman asali, bahkan sebelum penamaan disematkan pada dirinya. Bahkan Dia selalu melayang-layang dalam pikiran manusia, menjadi rahasia dari keberpihakan kebenaran dari masa ke masa. Dalam ruang pengetahuan, kita selalu saja bicara soal Dia. Dia yang berada di dalam diri kita. Bayangkan saja, saudaraku, jika Dia yang kita maksudkan itu keluar dari diri ini, apakah kita masih tetap memiliki kehidupan? Bukankah Dia amat dekat daripada urat nadi manusia? Bukankah Dia yang berada dengan manusia dimanapun manusia berada? Bukankah manusia saat menghadap dimanapun dan dalam keadaan apapun? Maka di situ wajah Tuhannya. Dengan sekelumit kerahasiaan yang menghijab dirinya, saudaraku, dari pengetahuan manusia menjadi problem kepercayaan sejak dahulu kala sampai saat ini. Di dalam perkataan yang lain, Tuhan pernah bilang, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan hamba agar ia mengenalku." Itu artinya Tuhan ingin Dia dikenal, namun Dia juga tersembunyi dalam persangkaan-prasangkaan kita. Secara nalar logika, tentu akan timbul pertanyaan, kalau Dia tersembunyi, bagaimana cara menemukannya? Yakin sungguh, saudaraku, pengajaran tentang Tuhan berdasarkan narasi di atas telah diyakini oleh sebagian besar agama-agama di dunia. Jika selimut ketuhanan disingkap, subhanallah, maka usai sudah semua misi kehidupan manusia. Sebab kita hanya menghadapi problem ketuhanan ini. Apa yang dipahami dari lingkaran ketersembunyian yang saya maksudkan sebelumnya? Bagi saya secara pribadi, bukan hanya sekedar lingkaran, sebab ketersembunyian itu
adalah ketersingkapan. Dia ditemukan dengan kesungguhan suatu perjalanan melintas ruang dan waktu. Bahkan untuk berjumpa dengannya, manusia harus memutuskan ruang dan waktu tersebut. Kenapa demikian? Sebab dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan tidak terbatas oleh semua dugaan-dugaan tentangnya. Tetapi dia sendirilah yang menghimpun semua di dalam dirinya. Jika Anda pahami secara seksama, Tuhan itu sebenarnya maha asik. Dia senantiasa bermain-main dengan pikiran manusia. Dia tersenyum saat Anda menangis. Dia bergembira saat Anda datang mencarinya. Dan dia cemburu saat kepedulian itu sudah tidak lagi untuknya. Saudaraku, berjumpa dengannya bukanlah suatu hal yang mustahil di dunia ini. Melihatnya pula bukanlah hal yang mustahil, sebab dia ada di dalam dirimu dan dirimu adalah dia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Seorang salik pernah berkata, jangan kau cari Tuhan di luar dirimu, carilah Ia di dalam dirimu. Itu artinya Anda sebagai bayangan dan Tuhan sebagai pemilik bayangan itu. El-Rumi dalam puisinya berkata, aku selalu merindukan dirimu Tuhan, tetapi ketika ku sadari yang kurindukan adalah diriku sendiri. Dia telah memberitahukan jalan menjumpai dirinya. Bahkan Tuhan menegaskan yang datang darinya adalah pemilik tempat-tempat naik. Tidak berdusta pula mata hatinya ketika melihat Tuhannya. Inilah yang ingin dikabarkan kepada saya, Anda, dan kita semua, bahwa siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, bersegeralah untuk berbuat kebenaran, apapun bentuk kebenaran itu, sebab Tuhan adalah dalih kebenaran sejati.